Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat untuk bisa saling bertemu silaturahim kayak begini. Nikmat kan saling bertemu. Nikmat. Orang itu kalau di rumah terus itu tambah cepat sakit, stres jadinya. Coba kemarin waktu corona nggak bisa kemana-mana, tambah sehat apa tambah sakit? Pikirannya jadi kacau balau. Maka tumbuhkan dari pikiran positif terus. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita wujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, jenengan nek ditelepon lagi nyare jam 1 malam, tiba-tiba ada telepon ini mengabarkan bahwa anaknya yang di pondok atau yang di tempat lain sakit dan sekarang di rumah sakit, kondisinya sudah di ICU, tidak sadarkan diri. Kira-kira panjenengan waktu itu tidak punya duit, pingin nggak ke sana? Pingin. Kenapa pingin ke sana? Karena anak. Sekarang kalau kakaknya atau adiknya mendadak telepon seperti itu di malam-malam sakit, kira-kira pingin segera menengok adiknya atau kakaknya itu apa tidak? Ingin. Pertanyaan sekarang, saudara kita di Palestina itu saudara apa tidak? Kenapa saudara? Karena orang beriman. Maka Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Saudara apa tidak? Saudara. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang pertanyaannya, buktinya panjenengan sudah ngapain terhadap saudara kita itu? Doa. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan. Terus apalagi, apakah sana buahnya butuh doa? Roket-roket yang diluncurkan itu perlu beli apa tidak? Perlu. Terus sekarang saudara kita itu rumahnya sudah tidak ada. Bukan hanya rumah, saudara-saudaranya mungkin bapaknya, ibunya, anak-anaknya sudah hancur mati. Bahkan satu keluarga boleh jadi mati semua. Terus pakai rumah sudah tidak ada, pakaian tidak ada, mau makan aja tidak ada. Orang sana itu Pak, mau makan itu makan dari mana? Wong wilayah Gaza itu sudah diblokade. Sudah tidak boleh ada suplai makanan, suplai obat-obatan, apapun bentuknya, tidak ada. Korban yang meninggal sudah 8 ribuan lebih, belum yang sakit-sakit. Kira-kira nek jenengan urip nang kono, suka bertahan ning kono melu perang apa suka metu? Metu. Aduh ya Allah. Padahal bumi Palestina itu adalah bumi yang suci, bumi yang Allah muliakan, bumi di mana Palestina itu disebut dalam hadis adalah bumi ribat. Bumi ribat itu bumi untuk jaga-jaga dari musuh, artinya bumi peperangan. Nah, perang membela agama itu jihad tertinggi.
Dan orang yang mati membela agama Allah itu matinya mati syahid. Orang mati syahid karena membela agama Allah peperangan itu berhak untuk memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Sementara di tanah Palestina itu berapa ribu atau mungkin malah berapa juta orang yang syahid. Kira-kira kalau untuk menolong saudaranya yang ada di sana, susuk murah gara-gara. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, perlu nggak kita menolong sana saudara-saudara kita itu? Perlu banget apa perlu saja? Saya ngakeh poseng sidik. Ini adalah wujud keimanan Bapak Ibu. Baitul Maqdis itu, Palestina itu tanah yang Allah sebutkan sendiri. Allah sudah muliakan. Dalam surah Al-Maidah ayat 21 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ini kalau terjemahannya menurut versi Kemenak langsung disebutkan, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci. Tanah suci yang dimaksud adalah Palestina. Ada berapa tanah suci? Iya, kita disuruh untuk mengunjung, untuk berziarah sampai Rasulullah yang menyuruh itu ke beberapa tempat? 3. Kemana saja? Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, Palestina. Rasulullah langsung menyuruh begitu. Maka kalau Bapak Ibu sudah pernah haji, kalau pengen umroh, jangan umroh ke Mekah Madinah aja. Umrohnya paket plus Palestina. Insya Allah, tidak lama lagi Palestina akan merdeka. Amin. Seneng enggak kalau Palestina merdeka? Senang, benar nih? Benar. Nanti kan saya uraikan, dia kata Palestina merdeka. Hah? Kau terus kiamat saya. Senang nggak? Kalau kiamat gimana? Takut? Apa yang ditakutkan? Kalau mati nanti, pulang dari sini terus mati, senang nggak? Lagi ngaji kayak gini mati, senang nggak? Senang. Harus senang. Daripada esok hari pas lagi maksiat, kita nggak tahu, setan godaannya luar biasa. Pas lagi maksiat mati, pilih mana? Pilih lagi ngaji, pokoknya lagi ibadah lah, maka ataupun lagi furuj kayak gitu, luar biasa itu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masuklah wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yaitu Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Baitul Maqdis Palestina itu tanah yang istimewa. Sehingga klaim ini karena para nabi dan rasul itu hijrahnya adalah ke Palestina. Masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi, masjid apa? Ka'bah. Terus masjid yang kedua dibangun di muka bumi? Masjidil Aqsa. Di tempat, di tanah yang Allah muliakan. Para nabi itu hijrahnya ke Palestina. Dan ternyata orang-orang Yahudi Bani Israel itu membunuh para nabi. Nabi saja dibunuh. Jadi kalau nabi saja dibunuh, kira-kira ulama-ulama kita dibunuh nggak? Dibunuh. Umatnya dibunuh nggak? Dibunuh. Maka bangsa Yahudi ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 65,
itu disebut dengan bangsa kera. Allah sendiri yang menyebut bangsa kera. Jadi bangsa kera, hati-hati kalau dengan bangsa kera ya. Kera itu kalau makan, kalau ada makanan, itu ngambil secukupnya apa diambil semua. Kalau perlu tangan bawa, tangan dua bawa, kaki bawa, mulut bawa, wah ya Allah, itu kera. Jadi apa yang tadi disampaikan itu, bahwa dulu orang-orang Bani Israel itu mengembara, diusir. Lah oleh Balfour, ini Theodore Balfour, itu seorang wartawan. Wartawan ini pintar, dan orang Yahudi itu di mana-mana, menguasai negara mana-mana. Ada di Amerika, di Jerman, di Prancis, Inggris, dan lain-lain. Nah, oleh wartawan itu dia menulis dan dia ingin mengumpulkan bermusyawarah muktamar. Maka setelah berkumpul itu diutak-atik di mana kira-kira. Maka kita kumpul itu di mana, ditentukan ternyata di Palestina. Nah, di Palestina beli itu tadinya. Pertanyaannya kira-kira ada nggak orang yang membeli tanah-tanah di Indonesia dan kemudian menguasai? Ada. Sudah ada sekarang. Ada. Nah, ini harus dituku, digai, terus langsung dibangun, dibenahi apa itu? Tembok ya. Tembok. Bahkan jalan saja tidak dikasih. Ada orang tidak mau dijual, ternyata akhirnya tidak dikasih jalan sehingga tanahnya mau tidak mau dijual karena tertutup. Nah, karena sudah tertutup kayak gitu, ketika dijual harganya mahal apa murah? Murah. Dan sekarang ini di Indonesia ada di beberapa tempat terjadi konflik. Konflik itu terjadi karena apa? Lagi-lagi karena tanah. Kemudian warga diusir. Ini menunjukkan satu bukti, Bapak Ibu. Ada satu hadis Nabi. Idza fasada al-syam fala khaira fikum. Jika penduduk Syam itu sudah rusak, maka kalian yang ada di belahan bumi manapun tidak akan pernah merasakan ketentraman. Akan rusak kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, Ka'bah itu bentuknya kubus apa bundar? Kubus. Kubus itu sudutnya berapa? 4. Sudut-sudut yang 4 itu dinamakan sesuai dengan arah negara masing-masing kecuali Hajar Aswad. Ada apa? Rukun apa? Rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami. Rukun Syam itu artinya sudut yang mengarah ke negeri Syam. Rukun Iraki, sudut yang mengarah ke negeri Irak. Rukun Yamani mengarah ke negeri Yaman. Pertanyaannya, negara-negara itu sudah kacau balau apa belum? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, ternyata Indonesia di posisi yang mana? Ternyata Indonesia searah Hajar Aswad. Kira-kira Indonesia akan terjadi kekacauan enggak? Kapan? Semoga tidak. Gitu ya. Nah, semoga tidak itu tergantung pada kita. Tetapi kalau menurut hadis tadi sulit untuk dihindari. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini dilanjutkan walan tazala ta'ifatan min ummati mansuriyi la yaduruhum man khadalahum hatta taqumus sa'ah. Dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran dan
orang ini senantiasa meraih kemenangan atas musuh-musuh sampai terjadinya as-sa'ah, hari kiamat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini hadis ini bahwa kekacauan itu akan merata di seluruh bumi. Nah, ketika Baitul Maqdis itu sudah merdeka, maka giliran di berbagai belahan bumi itu akan mengalami kekacauan. Saudi Arabia akan mengalami kekacauan. Daerah-daerah ini akan mengalami kekacauan. Kira-kira Indonesia mudah-mudahan aman. Andai kata terjadi kekacauan bagaimana? Maka Rasulullah hanya berpesan, badiru bil a'mali fiktanan kakito'il lail. Jadi segeralah kita beramal soleh di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah itu. Kira-kira hari ini zaman fitnah apa tidak? Zaman fitnah? Ya. Kalau sekarang jenengan merasakan zaman fitnah, berarti harus segera lakukan amal. Kira-kira bisa nggak kalau khuruj tadi sampai 4 bulan? Berat itu. 40 hari aja saya tidak mampu. Orang khuruj itu luar biasa. Coba Rasulullah berpesan, orang yang sholat 40 hari, siang malam tidak ketinggalan takbiratul ihram sama imam, bonusnya ada 2 kan? Terbebas dari kemunafikan dan terbebas dari api neraka. Nah, kalau khuruj senantiasa di masjid, kira-kira jamaahnya terjaga kan? Terjaga. Berbeda dengan ketika di rumah, setannya pirang-pirang. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, nah kelompok yang senantiasa terjaga, yang senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah itu punya syarat, tidak main-main. Tadi sudah diterangkan, Yahudi itu datang ke Palestina pada tahun 40-an. Nah, 48 itu sudah, sebelumnya sudah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tadinya numpang, terus beli tanah. Karena sokongan dari berbagai belahan bumi itu, akhirnya borong-borong. Sekarang tanah Palestina itu sudah 80% lebih dikuasai mereka. Maka Syekh Yasin itu mendirikan gerakan Hamas karena ada banyak gerakan sebelum-sebelumnya, dengan dulu mendengar ada PLO, pimpinan Yasser Arafat itu, dan lain-lain. Kemudian yang dilakukan oleh Hamas saat ini, kira-kira menurut panjenengan, Hamas itu betul apa salah? Betul apa salah? Betulnya gimana? Wadah yang menyebut teroris. Kira-kira teroris apa pejuang? Pejuang. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol dan lain-lain sebagainya, itu menurut Belanda teroris apa pejuang? Kalau menurut Belanda teroris ekstremis, tapi kalau menurut pribumi, menurut kita sekarang, kita baru tahu kan? Baik, maka Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya, ada orang yang bertanya, kenapa bangsa-bangsa terutama yang mengaku Islam, ada namanya organisasi Islam OKI, kok ya tidak membantu perjuangan Palestina? Kenapa? Maka Hamas mengatakan dengan di beberapa Twitternya, di media-medianya, negara satu-satunya yang tidak terjajah Israel adalah Hamas, Palestina. Kira-kira betul apa tidak? Jadi yang tidak terjajah Palestina, Israel, yang tidak terjajah Israel hanya mana? Bebas, Pak. Kira-kira di tempat kita banyak nggak produk-produk buatan mereka? Kalau kita beli, berarti kita menyumbang apa tidak?
Masih beli juga. Produknya apa saja? Hah? Banyak. Dan itu menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok. Itu di-share Ustaz Munir. Biar tahu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, salah satunya adalah kita harus memahami produk-produk mereka supaya apa? Supaya kita ini tidak mendukung. Masih ada yang suka merokok? Banyak. Rokok buatan siapa? Yona ora pengen mendukung berarti rokok yang buatan sendiri, lenteng dewe, aman gitu ya. Saya tidak melarang merokok. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Baitul Maqdis itu yang menyebutkan sendiri adalah Allah di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 20. Kalau Allah langsung sendiri yang menyebutkan, kira-kira kita yang mengaku beriman pantas gak membela Palestina? Harus apa tidak? Harus. Baik Bapak Ibu, kalau kita ngaku orang beriman kok tidak tersentuh ada saudara-saudara kita dibantai sedemikian kejamnya, di stop suplai makanan, di rumah sakit aja dibombardir begitu, di mana besok kita akan berhujjah di yaumil qiyamah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau orang tidak peduli kepada saudara kita yang ada di Palestina, satu syaratnya, hapuskan surat dalam Al-Quran yang membahas masalah Bani Israel. Surat apa itu? Surat 17 Al-Isra. Allah sendiri sudah sebutkan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, di ayat 4 seterusnya itu Allah memberikan ketegasan kepada kita bahwa Bani Israel itu akan dimusnahkan. Dan sekarang ini negara-negara di dunia ini sudah muak dengan perilaku Israel. Saya itu tidak habis pikir ketika membaca Hitler yang menghabisi kaum Yahudi. Saya melihat Jerman sekarang komunitasnya pendukung utama Yahudi ya. Kok bisanya dulu begitu? Ternyata Hitler bukan Yahudi. Yahudi itu banyak petingkah. Andai kata Hitler mau membunuh Yahudi semuanya, bisa. Tapi Hitler tidak membunuh semuanya. Supaya apa kata Hitler? Biar kamu tahu kenapa aku dulu membunuh Yahudi itu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Bani Israel itu orangnya sombong-sombong, pinter tapi sombong. Jenengan nek ketemu wong pinter sombong, seneng napa? Mboten. Wis jarene kiai kok lah. Apal Quran, apal hadis, ning sombong, seneng napa mboten? Wis ora usah dihormati ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita tidak tersentuh hatinya, tidak beriman, tidak mau membantu kepada saudara kita yang ada di Palestina, maka hapus satu surat dalam Al-Quran. Kira-kira bisa? Nah, kalau tidak berani harus membantu. Bapak Ibu rahimakumullah, dari berbagai elemen ada yang sudah membantu sampai puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Ada seorang ustadz yang siap menampung dan akan menyerahkannya secara langsung. Saya akan temui langsung saudara-saudara saya yang ada di sana. Tinggal pilih mau saluran kemana. Yang penting Bapak Ibu, kalau panjenengan ini tersentuh, segera saja lakukan. Ini kota ini maksudnya yang sampai ke sana.
Oh, ada kotak sendiri. Ya, Bapak Ibu, kalau ada kotak sendiri, saya sarankan, saya sampaikan pesan untuk Palestina, jangan biasa-biasa saja. Karena ini bumi yang disucikan oleh Allah, bumi yang diberkahi. Dan ini dalam hadis-hadis Rasulullah disebut benteng terakhir umat Islam di akhir zaman. Iman ada di sana. Jadi iman itu ada di sana. Prajurit-prajurit Al-Qassam itu hafid Quran. Dan orang Palestina itu ternyata cerdas. Ngapalin Quran itu rata-rata 2 lembar 1 hari. Bisa? Berapa kalian? Berapa anak-anak kita ini ngapalinnya? 1 bisa? Maksimal 1. 1 itu udah luar biasa itu di sini. Coba kita ini hidup di sini bebas ya, tidak ada halangan macam-macam. Mau tidur, mau makan tercukupi semua. Bahkan gizinya itu full, 4 sehat 5 sempurna. Ngapalin Qurannya 1 halaman aja sulit ya. Pertanyaan saya, Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh ini, itu usia 60 tahun ke atas sudah hafal berapa juz? Hah? Dereng? Apalannya kayak dia nyoba duha. Duha sampai alih kelas gue nih kon ngurut ke suratnya gak ngerti. Ya Allah, tambahi dong. Besok ketika mati ditanya malaikat, wis tak wani umur nanti sudah tahun, apalmu apa? Al-Kahfi mau napal apa dereng? Al-Kahfi hafalkan minimal 1 sampai 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir untuk selamat dari Dajjal. Pengen selamat dari fitnah Dajjal, bon diapalke. Dereng maneh lo kapan? Wis umur sudah tahun 7 urung ngapal terus kapan? Pak, justru kalau sudah tua ki ngapalke tambah angel, betul? Alasannya ono maneh. Tapi saya kok punya. Ada, saya buka itu. Seorang ibu umurnya 73 tahun itu bisa hafal 1 Quran gontos 30 juz. Dan dia menghafalkan Quran itu setelah pensiun. Artinya setelah 60 tahun. Bisa. Nah, kalau kita ini masih punya alasan, wis tuwa kelalenan, terus kapan? Padahal yang akan menyelamatkan kita, memberikan syafaat pada kita di kubur dan seterusnya adalah nah terus kapan? Maka Bapak Ibu minimal kalau ingin selamat sesuai dengan perintah Nabi adalah hafalkan 1 sampai 10 surat Al-Kahfi. Jadi kalau malam Jumat yasinan tahlilan silahkan, tapi jangan ketinggalan Al-Kahfi. Kalau bisa malam lebih bagus, siang tidak masalah. Jangan sampai tidak sama sekali. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, orang Yahudi itu culas. Orang Yahudi itu suka ingkar janji. Maka hati-hati. Jadi kalau hari ini kita mendengar berita ada negara lain yang ini sebenarnya buatan dari Yahudi, saya bingung juga loh. Ini kok kelompok ini katanya bantu. Oh, ternyata saya mendapat penjelasan itu semuanya bohong. Syiah, Houthi, segala macam itu ternyata tidak, Bapak Ibu. Maka ini zaman fitnah yang luar biasa. Hati-hati. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Palestina akan menjadi bumi ribat sampai akhir zaman.
sampai kiamat akan menjadi bumi ribat, bumi peperangan. Ya Allah. Coba Bapak Ibu, waktu dulu ada COVID, jalan tidak boleh tutup, kita di lockdown itu. Susah apa tidak? Kalau sudah stok makan habis mau ngapain? Sekarang saudara kita di sana stok makannya kira-kira melimpah apa habis? Sudah tidak makan berapa hari kira-kira? Ini sudah 1 bulan nih. Dari tanggal 7 sampai sekarang 1 bulan ya. Ya Allah ya Rabbi. Mereka makannya dari mana? Maka kalau kita semua di sini makan, ini sudah disiapkan sarapannya. Kok mangan orang kelingan saudara kita di sana gimana? Jenengan sedulur nang rumah sakit, jenengan jogo nang rumah sakit, dahar di rumah sakit, enak nama betul. Hah? Ya boten kok. Padahal makanannya berlimpah kan? Tapi tidak enak juga. Kenapa? Karena sedulure lo. Nah, tapi kalau kita lihat saudara kita di sana kelaparan, kita makan di sini enak. Tanduk nama betul. Nah, habis berapa piring ini? Bapak Ibu rahimakumullah. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dhalik. Faqala Malik bin Yukhamir qala Mu'ad wa hum bisya'mi faqala Muawiyatun hadha Malik yaz'umu annahu sami'a Mu'ad yaqulu wa hum bisyam. Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah, orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mau mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang utusan Allah, sampai datang urusan Allah. Malik bin Yukhamir menyaut, Mu'ad bin Jabal mengatakan bahwa mereka berada di Syam. Muawiyah berkata, lihatlah, ini Malik menyebutkan bahwa ia telah mendengar Mu'ad bin Jabal mengatakan bahwa kelompok tersebut berada di Syam. Syam itu wilayahnya luas aslinya, bukan hanya Palestina, bumi Syam itu. Dan Rasulullah itu sudah mendoakan untuk Syam itu keberkahan. Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkailah Syam kami. Sampai 3 kali, Allah barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina. Sahabat bertanya, nejet itu hari ini di Mekah itu nejet didoakan sekali, Allah barik fi nejet. Pertanyaannya, lah iya, negeri yang diberkahi kok perang? Jenengan nek urip diberkahi niku, nek cara jenengan uripe serba kecukupan apa tidak? Serba kepenak apa tidak? Saya tak contoh ya. Tak contoh nih. Ada orang, bapak ibu sekeluarga, itu siji dohiriyah manusia. Niku uripe nyoro pas-pasan. Tetapi menurut pandangan anaknya tidak bisa untuk pondok sampai kuliah karena keterbatasan ekonomi orang tua. Tetapi Allah berikan jalan bahwa anaknya ini manut-manut, pinter-pinter, cerdas, soleh, akhirnya bisa mondok, bisa lulus S1, bahkan bisa sampai mungkin kuliah sampai ke luar negeri. Ada Mesir, Yaman, Mekah, Madinah. Tapi anaknya orang yang kaya berlimpah, hidup semuanya serba mewah, makan minum tidak ada kekurangan sama sekali, bahkan lebih dari 4 sehat 5 sempurna. Tetapi anaknya itu kon mondok ora gelem, kon sekolah ra iso. Kira-kira yang dari sisi pandangan 2 contoh ini, yang berkah yang mana? Yang pertama.
Kalau kita ini hidup dengan kekurangan dan serba kemewahan di satu sisi, untuk ingat pada Allah, untuk senantiasa zikir pada Allah dan bersyukur pada Allah, kira-kira lebih banyak yang kekurangan apa lebih banyak yang serba kecukupan? Maka hati-hati. Kalau kita ini serba kecukupan nih, sehat, awak sehat, cukup, niku akeh syukure boleh kita nih. Dewi cek dewi. Jangan sampai ketika kita sudah terlanjur sakit, baru kita teringat akan nikmat-nikmat Allah yang begitu besar itu. Maka sudah tidak bisa diulang lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang kena stroke ngomong lancar ora iso, we baru merasakan betapa nikmatnya bisa. Orang yang tangannya tidak bisa menggenggam apa yang ada di hadapannya, yang ingin dia bawa, termasuk mangan nganggo sendok, gini aja tidak bisa, pegang gelas tidak bisa, baru sadar nikmatnya itu ketika sudah tidak berfungsi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, cermati satu ayat dalam surah Ar-Rahman yang Allah sebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang dusta akan nikmat-nikmat itu. Nah, kita ini nikmatnya luar biasa hidup di bumi Indonesia. Ibadahnya bebas apa tidak? Bebas. Mau sehari baca Quran hatam sekali bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Ya, baikku kalangan khusus kalau sudah satu kali. Tetapi yang terjadi, membaca Al-Quran satu juz saja berat apa ringan? Sudah bisa membaca satu hari satu juz itu termasuk istimewa. Masya Allah. Nah, orang-orang di bumi Palestina sana itu kalau sudah hatam mungkin hafalannya mungkin 30 juz, cita-cita berikutnya adalah saya syahid. Jangan pingin syahid nama betul Pak? Pingin mati syahid nama betul? Pingin. Jangan ibu nek ono anake kok koyo nang Palestina perang ngono kuwi. Kira-kira anake kon maju perang apa eman-eman? Nah, eman-eman. Maka nek isih eman-eman, saiki wong ngetokke duit kuwi karo lebokke ndonga, ya Allah. Saksikan ini bukti keimananku padamu. Jadikanlah uang ini yang tidak seberapa ini bisa membantu saudara kami yang ada di sana. Bisa mengenyangkan perut mereka dan bisa membunuh musuh-musuh Islam. Dan jadikanlah ini sebagai saksi kelak di akhirat betapa kami beriman padamu dan lapangkanlah tanah Syam sana untuk bisa kami tempati. Karena ada satu penjelasan Wallahu alam ini dari ulama-ulama yang mengatakan bahwa tempat dibangkitkannya kita dulu, besok itu berada juga di sana. Jadi mati ini bangkitkannya di sana. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita menyaksikan saudara kita di pantai begitu, makan tidak bisa. Kira-kira kalau mau ngasih nyumbang untuk Palestina itu, ngasihnya biasa atau kalau perlu yang ada di saku ini, di dompet kita itu dikuras semua kan oleh kabeh. Oleh mana nanti? Pilih mana kira-kira? Isi iman-iman. Ya Allah, isi iman-iman mana? Ya wis apa-apa. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi bumi Syam ini bumi ribat. Keutamaan ribat menjaga daerah dari peperangan itu supaya tidak dimasuki Allah itu sungguh luar biasa. Keutamaannya adalah lebih baik semalam di bumi ribat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ya Allah. Kira-kira berat apa ringan? Berjuang sehari semalam
lebih baik daripada puasa selama sebulan beserta sholatnya. Jika dia mati, maka pahala amal yang telah ia lakukan akan tetap mengalir. Rizkinya pun akan tetap berlangsung dan akan dijaga dari fitnah kubur. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang di sana yang mati syahid, yang ribat mati menjaga ribat itu terkena azab kubur apa tidak? Tidak. Mereka masih mengalir dan pahalanya masih mengalir. Masya Allah. Jadi kalau kita ini diam saja, berhubung dongak ketok, kira-kira rugi apa tidak? Kalau ada peluang berbuat baik, kita kok diam saja, rugi apa tidak? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, Palestina akan menjadi bumi hijrah di akhir zaman. Palestina ini dulu hijrahnya para nabi dan rasul. Dan sampai hari ini itu menjadi bumi hijrah. Dan ternyata Allah itu akan tetap memenangkan Palestina. Meskipun kita ini tidak bergerak sama sekali, Allah akan memenangkan Palestina. Allah akan undang hamba-hamba terbaiknya untuk membela Palestina. Coba saya juga sempat berpikir, Pak. Lah ya wilayah konflik yang dijaga ketat sama Zionis Israel, dijaga ketat itu, ternyata menurut penjelasan Mardigu bahwa senjata-senjata dari Amerika yang untuk Ukraina itu dijual di pasar gelap dan dibeli oleh pejuang-pejuang dari Hamas. Masya Allah. Jadi senjata-senjata yang ada di Palestina sekarang itu yang untuk melawan juga dari senjata Amerika. Kaget sana. Loh, ini senjata aku kok iso rene. Nah, ternyata begitu. Jadi ada dijual di pasar. Jadi Allah semua yang mengatur. Maka orang-orang tentara-tentara Israel itu berhadapan dengan tentara-tentara dari Al-Qassam itu ketakutan. Kenapa? Karena mereka melihat bukan manusia. Yang mereka lihat bukan manusia. Bahkan senjata-senjata itu tidak harus dengan tank. Rudal tidak harus. Ada pejuang itu, Pak. Itu meledakkan mobil tank, mobil apa itu namanya? Mobil yang panah itu jalan-jalan naruh bom di bawah mobil itu, panser itu, lalu dia pergi. Ora konangan coba. Padahal mereka menggunakan serba alat canggih, CCTV ora kurang, apa saja semuanya. Itulah. Jadi tentara-tentara Allah bermain. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, andai kata kita tidak membantu mereka, Allah pasti akan menangkan mereka. Yang rugi siapa? Nah, maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Abdullah bin Amr bin As berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang-orang yang mendiami tempat hijrah Nabi Ibrahim. Hijrah Nabi Ibrahim itu tempatnya di mana? Palestina. Lalu yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang jahat. Bumi menolak mereka. Allah menganggap mereka kotor dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi. Allah menyebut bangsa Yahudi itu dengan sebutan yang sangat ngeri, Pak. Sebutannya itu bangsa kera dan babi.
jenengan nek woro ketek kayak mau ngambil semua. Kalau babi itu ternyata makhluk yang paling kotor juga. Kemproh. Di samping kemproh, babi itu juga makan apa saja. Babi itu pokoknya sakar pede, orang ngaku aturan. Beda dengan makhluk yang lain maksudnya. Sapi makanannya, nah, terus kambing sama. Nah, maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bangsa babi dan kera ini dicela oleh Allah. Dan semuanya akan dikumpulkan dengan bangsa babi dan kera. Oleh karena hati-hati Bapak Ibu. Ingin jadi babi dan kera apa tidak? Ingin? Tidaklah tentunya. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita harus meyakini dan membela Palestina. Apa fungsinya membela Palestina? Nanti Palestina akan membela kita di yaumil mahsyar. Jadi jangan diikuti Yahudi pasak itu. Yahudi itu Bapak Ibu, itu bisa disebut suku, bisa agama. Tetapi ketahuilah, program Yahudi itu ada namanya New World Order, tatanan dunia baru. Dan tatanan dunia baru ini saat ini sedang berjalan dengan sistemik yang luar biasa. Tatanan dunia baru itu mata satu. Namanya siapa? Dajjal. Dan tatanan dunia baru itu menginginkan jumlah penduduk manusia di muka bumi ini tinggal 7%. Berapa jumlah manusia di dunia? 7 miliar. 7 miliar. Berarti kalau tinggal 7% berapa? Hitung dewi buhui. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, artinya apa? Semuanya akan dimusnahkan. Dengan cara apa? Oh, udah banyak Bapak Ibu. Yang kemarin itu salah satunya. Jadi ada ulama yang mengatakan ini kayak begini, berarti Dajjal sudah lepas ikatannya. Itu baru lepas ikatannya sudah begitu. Apalagi kalau sudah keluar, tambah kacau apa tidak? Kacau. Maka siapkan iman dan amal solehnya mulai sekarang, jangan main-main. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tanda-tanda keluarnya Dajjal itu sudah real. Lawan tandingnya Dajjal adalah siapa? Imam Mahdi. Milih siapa? Maka pelajari tanda-tanda keluarnya Imam Mahdi. Sampaikan kepada umat tanda-tanda keluarnya Imam Mahdi. Kira-kira sudah dekat apa belum? Sudah dekat? Sampaikan, jelaskan sedetail-detailnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, para ahli Mardigu, kemudian Irjen Pol Pongkeron yang bukan agama Islam, yang dari sini yang saya sampaikan, Ihsanuddin Nursi, orang-orang ini sudah mengingatkan kepada kita bahwa ini akan menyulut perang dunia ketiga. Kalau terjadi perang dunia ketiga, kita yang ada di sini aman apa tidak? Aman apa tidak? Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, kekacauan akan melanda di mana-mana. Coba hari ini alhamdulillah tadi malam hujan ya. Kemarin ketika belum hujan suhu mencapai berapa di siang hari? Saya sudah merasakan ini hampir seperti di Mekah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, perubahan iklim juga harus kita cermati. Nah, perselisihan di antara umat manusia sudah semakin menjadi-jadi apa tidak? Itu salah satu cirinya. Salah satu aja. Kemudian az-zalazil, gempa-gempa di mana-mana. Sudah apa belum? Kalau kita buka lihat di Google, gempa itu akan muncul. Rata-rata sehari itu ada gempa. Meskipun skalanya tidak seberapa. Dan ahli di Indonesia mengingatkan
akan ada megatrust, gempa super besar yang akan boleh jadi memberikan efek tsunami setinggi 30-an meter. Bahkan ada yang mengatakan 56 meter. Masya Allah, kalau sampai begitu gimana kira-kira? Kalau yang terkena situ tsunami, kira-kira kita yang di sini aman apa tidak? Tidak aman. Tapi nampaknya menurut para ahli yang di selatan, mudah-mudahan ya. Yang mudah-mudahan tidak ada gitu. Tetapi kalau tidak ada, Rasulullah hanya menyampaikan salah satu cirinya adalah banyaknya gempa, dan bukan gempa biasa sekarang, tetapi gempa-gempa besar. Jadi kalau sudah melihat tanda-tanda itu, berarti sudah sangat dekat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bagaimana pula Mekah terjadi badai begitu besar sampai hujan salju di mana-mana sekarang, hujan es di mana-mana. Jangan nek ana udan es seneng napa mboten? Nek lagi ngelak, lagi ketiga panas-panas ora karuan ana es seneng mboten? Lah nek udan es seneng napa mboten? Ah, seneng, Pak. Wis adem malah kayak es sih. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Palestina akan menjadi tempat tegaknya khilafah di akhir zaman. Khilafah tahu? Nah, akan dipimpin siapa? Dajjal mati juga di bumi Palestina. Akan masuk di situ, udah ada Imam Mahdi di situ, lagi sholat subuh, tidak bisa masuk. Dan kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal itu ada 3, yaitu Mekah, Madinah, Palestina. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Ustadz Munir siap-siap hijrah ke sana. Urutnya mau sampai ke sana, Masya Allah. Ini kalau sampai ke sana luar biasa ya. Bismillah aja. Kita ini tidak tahu akan kemana kok. Maka positif aja. Bismillah, saya sampai sana, saya sampai sana. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Abdullah ibnu Hawalah al-Azdi berkata, Rasulullah mengutus kami untuk mencari harta rampasan perang dengan berjalan kaki. Namun kami kembali pulang tanpa membawa hasil sedikit pun. Beliau melihat wajah kami yang pucat kelelahan. Maka beliau segera berdiri dan berdoa, Ya Allah, janganlah engkau bebankan mereka kepadaku sehingga aku tidak mampu menanggung kebutuhan hidup mereka. Jangan pula engkau serahkan mereka kepada diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak mampu menanggung kebutuhan hidup mereka. Dan jangan pula engkau menyerahkan mereka kepada orang lain, sehingga orang tersebut lebih mementingkan diri sendiri atas nasib kebutuhan hidup mereka. Rasulullah SAW kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau tengkukku, lantas bersabda, Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi Baitul Maqdis, Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan. Jadi gempa-gempanya super dahsyat, saudara. Jadi kalau sudah kita mendengar ada khilafah di Baitul Maqdis, itu sudah banyak gempa. Kedepannya akan banyak gempa. Kemudian kegundah gulaan. Karena apa? Hidup sudah kacau balau. Luru ekonomi mumet. Saya itu sekarang ini kalau jalan siang ke pasar, di berbagai pasar, Limpung, Kersono, macam-macam itu. Itu isinya bonge ngangkloh. Pedagang ngangkloh. Betul? Sama ya? Oh sama. Berarti cari ekonomi sekarang sulit. Bandingkan dengan 2 tahun yang lalu lebih mudah mana? Kira-kira tahun depan lebih sulit apa lebih gampang? Kira-kira aja. Analisis yang salah. Jadi kita nganalisis itu boleh, ngomong seperti itu boleh. Tapi memang ada orang yang diuntungkan, tetapi artinya kebanyakan orang merasakan gundah gulana. Betul?
Maka Bapak Ibu rahimakumullah, perhatikan hadis-hadis dari Rasulullah itu. Kegundah-gulaan dan peristiwa-peristiwa besar. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini, ya Allah. Wong telapak tangan ditaruh di sini atau di sini, itu kok lebih dekat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ono wong, ada orang sudah sakit-sakitan, tetapi pinginnya mari kone pelayon. Padahal ada orang lagi olahraga, tiba-tiba mati. Ada orang lagi karaoke nyanyi-nyanyi, mati. Ada? Nah, kira-kira kalau sudah sakit-sakitan itu lebih baik berdoa pada Allah, ya Allah, kalau engkau mau matikan aku ikhlas. Namun aku mohon padamu mati husnul khotimah. Apa pingin hidup 1000 tahun lagi? Kalau mau hidupkan hidup, tetapi yang lebih bermanfaat. Jadi ada dua doanya. Kalau hidup, hidup yang lebih baik. Tapi kalau kematian itu lebih baik, matikan aja. Rasa dipikir bojoku karo sapa, anake karo sapa. Allah yang sudah ngatur. Ning sampai tingkat iki ya mumet angel loh. Koyo-koyo kalau ndak ada kita, ndak ada suami istri kok jadi kepriye, ndak ada istri kok bojoku karo anak-anakku piye. Allah yang ngatur. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka mari di sisa kehidupan kita ini kita perbaiki. Yang terakhir, ini jam 6:30 selesai, 7:30 selesai. Doa sekalian. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, Palestina akan menjadi tempat bertahannya iman di akhir zaman. Jadi kalau Al-Qassam itu mengatakan ternyata yang tidak dijajah adalah kami, kira-kira betul atau tidak? Kenapa sampai yang lain-lain negara lain adalah hanya mengutuk, hanya ingin merunding, tidak mengirimkan apa yang dibutuhkan mereka apa, dan paling tidak suplai makanan saja. Tapi memang suplai makanan itu tertahan, tidak bisa masuk. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada seorang ustadz terkenal mengatakan kalau mau ngirim bantuan ya lewat yang resmi-resmi. Yang resmi justru lebih sulit apa lebih mudah? Saya tak nanya, peredaran narkoba itu resmi apa ilegal? Kira-kira diketahui apa tidak sama yang berwenang? Diketahui apa tidak? Kalau diketahui ditangkap apa tidak? Nah, tetapi kok bisa merata? Bisa menyebar kan? Dan kita sekarang khawatir apa tidak terhadap anak-anak kita karena narkoba? Khawatir. Kalau tidak khawatir itu orang yang terlalu istimewa. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang bahwa bumi Palestina adalah tempat bertahannya iman di akhir zaman. Dari Salamah bin Naufal Al-Kindi, ia berkata, saya duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, manusia telah meninggalkan kuda perang dan menaruh senjata. Mereka mengatakan tidak ada jihad lagi, perang telah selesai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya dan bersabda, mereka berdusta. Sekarang perang telah tiba. Akan senantiasa ada dari umatku, umat yang berperang di atas kebenaran. Allah menyesatkan hati-hati sebagian manusia dan memberi rizki umat tersebut dari hamba-hambanya yang tersesat, yaitu harta ghanimah. Begitulah sampai tegaknya kiamat dan sampai datangnya janji Allah. Kebaikan senantiasa tertambat pada ubun-ubun kuda perang sampai hari kiamat. Dan Allah telah mewahyukan kepadaku bahwa aku akan diwafatkan. Aku tidak akan kekal di dunia ini. Dan kalian akan saling menyusulku. Sebagian kalian memerangi sebagian yang lain. Dan kampung halaman kaum beriman adalah Syam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalau
tadi ngasih duit itu sambil doa, tambatkan hati kita, tambatkan iman kita, kecintaan kita kepada bumi syariah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kelak andai kata dan kita berdoa secepatnya Palestina merdeka. Ingin merdeka tadi ya? Kalau Palestina sudah merdeka, dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan memerangi kaum Yahudi dimanapun berada. Sampai-sampai orang Yahudi bersembunyi di balik tembok. Tembok itu berkata, di belakangku ada Yahudi. Orang Yahudi bersembunyi dimanapun itu akan berkata, sampai batu pun berkata, di belakangku ada Yahudi, kecuali pohon korkot. Dan Yahudi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu itu berlomba-lomba pemerintahannya mengeluarkan dekret, mengeluarkan perintah untuk menanam pohon korkot itu. Dan pohon korkot itu sudah besar-besar. Jadi besok naik perang karo Yahudi gampang. Oh nang kono korkot. Kayak nang kono. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, kalau itu sudah terjadi, maka kita bersiap-siap hidup tanpa teknologi. Sekarang saudara kita di sana hidup tanpa teknologi. Susah apa tidak? Susah. Kita dengan teknologi baru berapa tahun? Dulu waktu saya masih kecil, saya ke Batang, ke Pekalongan itu jalannya belum seperti ini. Sekarang kita semuanya sudah teknologi dan rata-rata rumah itu punya kendaraan roda 2 lebih dari 1. Sudah merata, ada yang 2, bahkan ada yang melebihi jumlah kepala yang ada di rumah. Itu rapi-rapi. Bahkan sampai ada yang lagi makmur-makmurnya itu mobilnya saja. Jumlah kepala yang ada di rumah dengan mobilnya itu lebih banyak mobilnya. Itu rapi-rapi mobil apa-apa. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sungguh indah Rasulullah memberikan pesan. Ajari anak-anakmu berenang, berkuda, memanah. Sudah berlatih? Sudah berlatih? Belum. Ternyata berkuda itu enak, Pak. Kalau pingin latihan naik kuda di tempat Dr. Yusuf, enak. Sudah tak mulai? Hampir. Direncanakan, diagendakan secepatnya gitu ya. Kalau pingin ke sana Bapak Ibu. Dan kudanya kuda gede-gede, ganteng-ganteng. Itu enak Pak. Dan untuk penyembuhan berbagai macam penyakit ternyata kuda itu. Apapun yang Allah perintahkan itu pasti baik. Kenapa Rasulullah SAW perintahkan itu? Karena kelak teknologi seluruhnya pasti mati. Kapan matinya? Wallahu a'lam. Tetapi tandanya itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, kira-kira kalau itu tanpa teknologi susah apa kepenak? Susah Pak? Susah. Hari ini berbagai belahan dunia sudah mengingatkan kepada penduduknya, termasuk Xi Jinping, itu untuk hati-hati dengan sumber makan dan tidak mengekspor makanannya. Maka kita hari ini juga pertanian kita itu kolab apa tidak Pak? Maka siap-siaplah membuat lumbung pakan. Sing tikus ora iso masuk, bagaimana caranya? Karena nanti kalau sudah terjadi teknologi musnah, gelap gulita 40 hari 40 malam, suhu di atas 40 derajat. Oh bagaimana? Wong sekarang suhu di bawah 40 aja udah kelabakan kok.
Dan ketika padam, tidak ada teknologi, mau kemana? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita senantiasa berlindung pada Allah. Palestina adalah bumi yang terhindar dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang di sisa-sisa umur ini bisa lebih memahami, tambah keimanan kita, dan lebih mencintai saudara-saudara kita di berbagai belahan bumi manapun, terutama di Syam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada yang ingin ditanyakan? Monggo, kalau ada, biasanya ada yang nanya. Itu nanti yang jawab kan penyalurannya lewat Oh ya, kalau mau lewat saya ada 2 jalur. Jalur Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sudah menyalurkan lebih dari 50-an miliar dan sekarang terus berjalan. Muhammadiyah begitu ada perang di sana, itu selang beberapa hari aja, itu langsung mengirim ambulan dan mengirim jumlah uang. Langsung gerak cepat. Yang kedua, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Kalau jenengan ingin mengetahui tentang peristiwa-peristiwa ini, buka klik Zulkifli Muhammad Ali. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali itu dia menampung uang ini dan dia akan datang langsung ke sana bagaimanapun caranya. Alhamdulillah beliau itu setiap tahun 2-3 kali bisa mengunjungi Masjidil Aqsa dan sudah berjalan-jalan di sana. Dan dia yang ceramah-ceramah tentang akhir zaman. Buka Ustadz Zulkifli. Silahkan nanti mau dititipkan kemana, karena banyak jalur. Hati-hati dengan Yahudi pasek-pasek itu. Yahudi pasek itu yang membela sana maksudnya. Ketahuilah Bapak Ibu, Yahudi itu agama yang kalau kita kan jalurnya jalur bapak. Besok kita itu dipanggil dengan nama bapak-bapak kita. Kalau Yahudi, selain dari keturunan Yahudi tidak akan bisa. Dan untuk menentukan genetika Yahudi, itu adalah dari jalur ibu. Jadi kalau ibunya jalur Yahudi, anaknya bisa ikut Yahudi. Nek bapaknya Yahudi, ibunya bukan Yahudi, anaknya tidak bisa ikut Yahudi. Dan memang Yahudi itu jaringannya sudah luar biasa. Di Indonesia apa ada? Buka. Di Indonesia, Yahudi di Indonesia nanti akan muncul. Sudah ada sinagog Yahudi di Indonesia. Sinagog itu tempat ibadahnya. Baik Bapak Ibu, itu terima kasih. Tidak ada yang lain. Jadi untuk penyaluran kami insya Allah lah di situ. Jika tidak ada, jamnya sudah cukup. Mari Bapak Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika wa 'ala mahabbatika wa 'ala mahabbati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, wahai Mudzat yang Maha menyaksikan, saksikan ya Allah pagi ini kami telah mengkaji bagaimana firman-Mu, bagaimana hadis Rasul-Mu tentang keutamaan bumi Palestina ya Allah. Kami yakin, kami mengimaninya. Ya Allah, kami bersyukur ada saudara kami yang masih terus bergerak, terus berjihad untuk membela bumi Palestina. Ya Allah, maafkan kami ya Allah dengan segala keterbatasan kami. Kami tidak bisa sanggup untuk bisa ke sana ya Allah. Maka ya Allah, kuatkanlah saudara-saudara kami yang sedang berjihad di sana ya Allah. Kenyangkanlah mereka ya Allah. Cukupkanlah segala kebutuhan-kebutuhannya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami salurkan ke sana ini sebagai bukti keimanan kami kepadamu ya Allah. Bukti kecintaan kami pada bumi Syam ya Allah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala mahabbatika wa ala mahabbati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin al-mustad'afina fi Gaza, Palestin wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adillata minal kafrata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.